Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Tanah Kuburan. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalau kalian ingin baca langsung dan sekaligus support penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Lanjut ke ceritanya. Kisah ini berawal di hari Selasa siang, tepatnya tanggal 28 Oktober 2021. Semuanya hanya gara-gara ceceran tanah kering berwarna merah muda yang tak sengaja terbawa dari suatu tempat. Ya, kuburan. Ceceran tanah itu adalah tanah kuburan yang tak sengaja terbawa di bawah sepatu seseorang laki-laki parubaya yang kala itu datang ke tempat kerjaku. Laki-laki itu datang dengan raut wajah yang sedikit kusam. Tampak ada raut kesedihan di wajahnya. Aku yang kala itu tengah berjaga dengan sigap melayaninya sesuai dengan SOP di tempat kerjaku bekerja. Dengan tersenyum, aku membukakan pintu untuknya masuk. Tak lupa aku menyapanya. "Selamat datang, Pak. Silahkan masuk. Ada yang bisa saya bantu?" sapaku ramah. Laki-laki parubaya itu tersenyum kecil, dengan sedikit membalas anggukan padaku. Lalu ia masuk ke dalam. Aku pun ikut masuk dan menanyakan kepada laki-laki itu tentang keperluannya. "Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu?" Sekali lagi aku menanyakan keperluannya. "Oh iya, Pak. Saya mau gadai emas. Caranya bagaimana ya?" tanyanya. Aku pun lalu memberikan informasi tentang apa saja yang perlu dilengkapi. Juga memberikan petunjuk kepadanya untuk mengisi formulir pengajuan. Di saat aku tengah memberikan petunjuk, laki-laki itu berkata, "Pak, maaf, kalau lantainya jadi kotor," katanya sambil melihat ke bawah. Aku pun tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak. Nanti bisa kami bersihkan kok. Bapak silakan aja duduk. Nanti nama Bapak akan dipanggil," kataku. "Terima kasih, Pak," katanya sambil duduk di paling depan. Sebelum kembali ke depan, aku mengecek kondisi di sekitarku. Ada beberapa nasabah yang sudah terlebih dahulu datang. Setelah memastikan semua berjalan aman, aku pun segera kembali standby di depan kantorku lagi. Tak lama, laki-laki parubaya itu keluar. Sekali lagi ia meminta maaf karena sudah mengotori lantai kantor ini. "Maaf ya, Pak. Saya belum sempat bersih-bersih," katanya. "Oh iya, Pak, nggak apa-apa. Memang Bapak dari mana?" tanyaku sambil membantunya mengeluarkan sepeda motor Jupiter Jet Burhan miliknya. "Dari kuburan, Pak. Adik saya semalam meninggal karena kecelakaan dan baru pagi ini dikuburkan. Karena masih butuh biaya, saya akhirnya datang ke sini untuk menggadaikan emas milik istri," jawabnya. Tak lama laki-laki itu pergi. Aku pun lalu menunggu para nasabah yang ada di dalam pergi. Setelah keadaan kantorku kosong, aku pun mulai masuk dan mulai menyapu lantai yang ada bekas tanah itu. Sungguh, aku tak memiliki perasaan atau feeling buruk tentang bekas-bekas tanah itu. Dan tanpa aku sadari, ternyata ada beberapa tanah itu yang masuk ke dalam sela-sela sepatu PDH milikku.
Sore pun datang. Aku pun lalu pulang ke tempat seperti biasa. Aku sampai di rumah tepatnya ke kontrakan sekitar pukul 5 sore. Bunda belum pulang juga, kataku sambil membuka kunci pintu. Sudah hampir 1 minggu ini istriku Rara lembur sampai jam 6 sore. Aku nggak mengkhawatirkannya karena aku agak mengkhawatirkannya karena kondisinya yang saat ini tengah hamil 5 bulan. Sebenarnya kasihan sekali melihatnya kecapean karena selalu pulang malam. Tapi apa mau dikata, kondisi ekonomi rumah tanggaku masih belumlah cukup jika hanya aku yang bekerja. Apalagi waktu anak pertama kami lahir, istriku melahirkan dengan sesar. Maka kemungkinan besar anak kedua ini juga akan terlahir dengan cara sesar. Dan itu memerlukan biaya yang cukup besar. Sepatu kerjaku aku taruh di depan. Aku pun lalu masuk dan membersihkan diri. Tak lama setelah aku beres-beres rumah, azan maghrib pun berkumandang. Aku segera mengambil sepatuku dan kumasukkan ke dalam rumah. Tepatnya di belakang, di dapur. Kontrakan yang kami tempati ini ada 3 ruangan. Ruangan yang paling depan kami jadikan sebagai ruang tamu dan keluarga. Di ruang itu juga kami gunakan untuk parkir 2 motor kami. Tapi masih ada celah untuk 1 orang kalau mau tidur di ruangan itu. Lalu ruangan tengah kami jadikan sebagai tempat tidur. Kemudian ruangan terakhir atau yang ketiga paling belakang ada dapur dan kamar mandi. Di masing-masing ruangan ada 1 lampu sebagai penerangan. Hampir 1,5 jam atau kira-kira sekitar setengah 7 malam, istriku pun pulang dengan menggunakan motor Beatnya. Singkat cerita, malam jam 2 dini hari, aku terbangun karena merasakan suasana di kamar tempat tidur terasa gerah. Kalau kata bahasa Jawanya, ongkep. Aku melihat ke dinding kamar sebelah kanan. Kipas angin menyala dengan kencang. Tapi kenapa bisa panas gini ya? Padahal kipas udah menyala kencang, pikirku. Aku menoleh ke sebelah kiri, di mana istriku tertidur dengan perutnya yang membesar. Aku tersenyum. Aku lalu berniat mengusap perut istriku itu. Namun, di saat tanganku sudah mulai bergerak setengah jalan, tiba-tiba dari belakang aku merasakan ada sesuatu yang seperti meniup leherku sambil berucap, "Hei." Sontak aku pun menoleh ke belakang. Gelap, tak ada siapapun di sana. Kami sekeluarga kalau tidur itu selalu mematikan lampu. Hanya lampu di kamar mandi yang menyala. Merinding. Bulu-bulu halus di tubuhku langsung berdiri. Waduh, ada apa ini? Masa ada gangguan gaib lagi? Mana istri lagi hamil? Pikirku dalam hati. Meskipun takut, tapi karena ada 2 nyawa yang harus aku lindungi, maka aku pun memaksakan diri untuk berani. Aku ingin beranjak dari tempat tidur untuk menyalakan lampu. Tapi entah bayanganku saja atau hayalanku, tiba-tiba sebuah bayangan hitam meluncur di bawah tempat tidurku. Seret, astagfirullah. Tak sengaja aku pun beristighfar dengan keras. Dan karena teriakanku, maka istriku pun terbangun. Ada apa ya? Tanyanya sambil memegang pundakku. Aku menoleh ke arahnya. Untung saja suasana masih gelap.
Jadi ia tidak melihat wajahku yang sedikit pucat. Setelah mencoba meredakan detak jantungku yang berdebar, aku pun lalu menjawab, "Enggak, enggak ada apa-apa. Tadi ayah mau bangun. Tahu-tahu kecetit pinggangnya," kataku berbohong. "Udah, bunda tidur lagi aja ya," kataku sambil membantunya untuk kembali berbaring. Setelah itu, aku masih duduk sambil menatap ke bawah kasur. Aku tak berani menoleh ke kiri, ke arah ruang tamu, karena aku merasa ada sesuatu atau sesosok tubuh yang berwarna hitam tengah berdiri memperhatikanku. Aku tak melihatnya memang, tapi entah kenapa aku bisa tahu bahwa di sana ada sesuatu yang berdiri, tegak, diam, dan memperhatikan. Tubuhku tiba-tiba terasa panas. Makin lama terasa makin panas. Rasanya seperti saat itu aku tengah berdiri di atas sebuah kompor yang menyala. Semakin lama semakin panas. Aku beristighfar berulang kali di dalam hati. Hawa panas itu tidak juga menghilang. Tapi aku tak menyerah begitu saja. Tak mempan dengan istighfar, aku pun lalu membacakan ayat kursi. Agak keras, agar bisa lebih khusyuk. Sekali, dua kali, dan saat aku membacakan ayat kursi ketujuh kali, hawa panas itu mereda dan membuatku sedikit tenang. Namun, ketenanganku itu hanya sesaat. Karena tiba-tiba ekor mataku menangkap sesuatu pergerakan di sisi sebelah kiriku. Sesuatu itu bergerak perlahan dan mulai mendekatiku. Jantungku berdetak kencang. Bahkan mungkin kalau ada orang saat itu duduk di dekatku, kemungkinan besar dia akan bisa mendengar detak jantungku itu. Untungnya bagiku, meskipun aku tak bisa bergerak, tapi aku bisa menutup kedua mataku. Aku menutup mataku, gelap, hanya ada kegelapan di depanku. Aku memang berhasil menutup indera penglihatanku. Tapi hal itu malah membuat kedua indera di tubuhku makin sensitif. Keduanya adalah indera pendengaran dan peraba. Telingaku meski tak begitu jelas bisa mendengar siuran udara yang berhembus mendekatiku. Lalu indera perabaku juga merasakan bahwa suhu udara yang tadinya panas menjadi agak dingin, bukan dingin yang alami. Dan hawa dingin itu membuat lubang-lubang kecil di seluruh tubuhku mengembang, menyebabkan bulu-bulu halusku berdiri, lalu hening. Aku merasakan tak ada pergerakan apapun di sekitarku. Ingin rasanya aku membuka kedua mata ini. Tapi bayangkan bila nanti saat aku membuka mata, tiba-tiba sosok itu ada di depanku. Itu membuatku menahan diri untuk tidak membuka mata. Terus aku terus menunggu, tetapi tetap tidak ada pergerakan apapun di sana. Sampai kemudian telingaku mendengar suara orang mengaji di musola dekat rumahku. Mendengar itu, aku pun membuka mata, perlahan dengan hati-hati. Aku menatap ke depan. Kosong, tak ada apapun di sana. Aku melepaskan napas lega. Aku melirik ke arah jam di dinding. Di sana menunjukkan pukul 4 dini hari lewat sedikit. Gila, 1 jam lebih aku menutup mata, ujarku dalam hati. Di saat aku mulai berpikir bahwa gangguan itu sudah selesai.
Sebuah kejadian di sore hari saat aku baru pulang kerja mengejutkanku. Hari itu hari Rabu sore, sekitar jam 5. Saat aku baru saja hendak masuk ke dalam rumah. Aku melihat sebuah wajah yang menempel di kaca bagian dalam rumahku. Aku kaget, tak percaya dengan apa yang aku lihat. Apa itu? Tanyaku dalam hati. Karena hari masih sore dan juga anak-anak pabrik yang ada di belakang rumahku masih ada yang pada nongkrong di warung kopi depan rumah. Membuat nyaliku masih ada. Mumpung masih sore, masih rame, pikirku. Sekali lagi aku melihat ke arah kaca jendela. Dan wajah itu masih ada di sana. Maka dengan cepat, aku pun membuka kunci rumah dan membuka pintu dengan cepat. Brak! Kosong. Tak ada siapapun di sana. Tak ada wajah yang tadi aku lihat. Apa hanya bayanganku saja? Pikirku dengan napas yang masih memburu. Aku memastikan sekali lagi. Dan memang benar tak ada apapun atau siapapun di dalam rumahku. Aku menarik napas lega. Maka aku pun kembali ke depan rumah untuk membuka sepatu yang belum sempat kubuka karena terburu-buru tadi. Di saat aku sedang duduk di depan pintu, setelah merapikan sepatu yang ada dirapihkan sepatu di rak sepatu yang ada di teras. Seorang ibu-ibu muda tetanggaku menghampiriku. "Mas," sapanya. "Oh, iya Bu, ada apa ya?" Tanyaku tersenyum ramah. "Maaf nih, saya cuma mau nanya, apa ada saudara emas atau Mbak Rara yang datang?" Tanyanya membuatku bingung. "Hah? Nggak ada Bu, nggak ada saudara kami yang datang ke sini," jawabku. "Oh gitu," gumamnya terdengar jelas di telingaku. "Emang ada apa Bu?" tanyaku penasaran. Wajahnya kulihat sedikit ragu-ragu, tapi akhirnya keluarlah sebuah ucapan yang membuatku merinding. "Soalnya tadi siang saya lihat dari jendela ada orang yang berdiri di dalam rumah. Gak jelas sih, karena saya lihatnya sambil jalan. Deg. Berarti benar ada yang aneh di dalam rumahku," pikirku dalam hati. Setelah basa-basi sebentar, ibu-ibu itu lalu pamit dan berjalan pergi. Saat itu aku sedang dalam posisi duduk di depan pintu. Otomatis aku membelakangi rumah. Di saat aku hendak berdiri, aku merasa ada sesuatu yang menahanku. Tangan itu terasa dingin, tapi kondisi ruangan terasa panas. Itu kurasakan saat ada angin aneh yang tiba-tiba saja berhembus dari dalam rumahku. Kaku. Tubuhku tak bisa kugerakkan. Suasana yang tadinya ramai tiba-tiba saja menjadi hening. Seperti ada yang menutup indera pendengaranku. Telingaku berdenging keras, membuatku sedikit sakit. Aku sampai mengeritkan alisku. Di saat yang menegangkan itu, tiba-tiba seorang menepuk pundakku. "Mas?" Iya," jawabku gelagapan. Jantungku yang tadinya terasa berhenti berdetak, kini berdetak lagi. Ternyata orang yang menepukku itu adalah ibu-ibu muda tadi. Ia ternyata lewat lagi di depanku. Dan itu telah menyelamatkan diriku. Entah dari apa. "Masnya kenapa? Saya lihat masnya malah bengong aja di depan rumah. Udah mau maghrib loh," tanyanya pelan.
Oh iya bu, saya agak ngelamun tadi, kataku berbohong. Oh ya sudah kalau begitu, mari mas, katanya sambil berlalu ke depan. Mungkin mau ke warung. Kali ini aku tak sempat melihat ke arahnya, karena aku langsung masuk ke dalam rumah. Mungkin gara-gara sandikala, kataku mencoba menenangkan diri. Kemudian aku segera bersiap mengambil air wudhu di kamar mandi. Namun baru saja langkahku hendak memasuki area ruangan belakang, aku mendengar suara seseorang yang tengah memainkan air di dalam kamar mandi. Suara itu seperti orang yang tengah mengambil air dengan gayung, lalu menyiramkannya ke tembok kamar mandi. Bulu kuduku langsung meremang. Kakiku seperti dipaku ke lantai kamar. Tubuhku benar-benar kaku. Sungguh aneh memang. Padahal aku sudah cukup sering mengalami kejadian-kejadian tak masuk akal. Tapi entah kenapa yang ini rasanya berbeda. Suara itu masih terdengar dari arah kamar mandi. Astagfirullah, siapa itu? Tanyaku. Dengan ketakutan yang semakin meningkat membuat peluhku mulai keluar. Tes, tes, tes. Setetes air keringat jatuh dari dahiku dan mengenai kelopak mata, membuatku berkedip. Dan anehnya aku bisa menggerakkan badanku. Maka aku pun memutuskan untuk berjalan mundur. Karena pikiran burukku mengatakan, apabila nantinya aku berbalik badan, ada kemungkinan aku mendapatkan jump scare mungkin, atau hal sesuatu yang mengagetkan. Perlahan-lahan aku berjalan mundur, sambil mataku masih terus memperhatikan arah dapur. Aku berjalan dengan jantung yang masih berdebar-debar. Suara itu masih terus terdengar. Hingga akhirnya tubuhku menabrak pintu rumah. Dengan bergegas aku lalu membuka dan memilih untuk berdiri di luar. Aku menghembuskan napas lega. Udara dingin di luar rumah terasa sangat menyegarkan. Sehingga tak selang berapa lama suara azan maghrib berkumandang. Gak masuk. Tiba-tiba ada suara halus menyapaku. Aku kaget. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Tak ada siapapun di sekitarku. Suara siapa itu? Tanyaku pelan. Di sini, jawab si pemilik suara. Seolah-olah ia bisa mendengar kata-kataku yang pelan. Aku melihat ke depan. Mataku langsung melebar saat aku melihat si pemilik suara halus itu. Ia seorang gadis, rambutnya panjang sampai menyentuh buah betisnya. Wajahnya yang pucat, sedikit tertutup oleh rambutnya yang agak berantakan. Matanya, aku tak bisa melihat karena kondisi yang mulai agak gelap. Pakaian yang ia kenakan sungguh syar'i sekali, panjang dan berwarna hitam krem. Pakaiannya hanya menampakkan pergelangan tangan saja. Gadis itu berdiri, sedikit tertutup oleh pohon yang tumbuh berjejer di depan kontrakan ini. Jarak kami kurang lebih sekitar 7 atau 8 meteran. Aku tampak senang saat aku mulai sadar akan keberadaannya. Itu terlihat dari suara tawa yang mulai keluar dari mulutnya. Sungguh sangat khas sekali terdengar di telingaku. Aku lemas. Seluruh tulang di tubuhku terasa hilang entah kemana.
Aku jatuh tertunduk. Mau memejamkan mata, tapi tak bisa. Ingin teriak setan, mulutku juga terasa susah untuk dibuka. Telingaku seolah tertutup hingga suara adzan maghrib pun tak bisa kudengar. Aku dan semua indraku seolah-olah hanya terfokus untuknya saja. Dan itu membuatnya sepertinya semakin si makhluk itu senang, sehingga tawanya makin lama makin keras terdengar, membuat nyaliku makin ciut. Namun tiba-tiba tubuh makhluk itu menghilang. Dan di saat itu pula aku bisa mendengar suara adzan yang saat itu tengah menyuarakan La ilaha illallah. Meskipun kuntilanak itu sudah menghilang, tapi tenagaku masih tak kunjung pulih. Maka aku memutuskan untuk duduk selonjoran saja di depan pintu rumah, sembari mengatur napas. Tiba-tiba suara HP-ku berbunyi. Aku malas sekali untuk bangun dan mengambil HP milikku yang tadi kutaruh di depan TV. Karena selain tubuhku masih lemas, aku juga takut kalau sesuatu yang tengah bermain-main di kamar mandi tadi masih ada. Sekali lagi HP-ku berbunyi. Astaga, tiba-tiba aku tersentak. Bunda, aku langsung bangkit. Rasa takutku pada setan langsung sedikit tertindih dengan rasa takutku pada sosok perempuan berambut pirang. Bismillah, aku membuka pintu rumah. Aman. Kupertajam pendengaranku. Tak ada suara apapun di belakang sana. Aku segera berlari ke bufet TV, di mana HP-ku yang masih berbunyi. Kulihat dan kuambil. Di layar HP-ku tertera nama istriku. Assalamualaikum bun, kataku. Halo, kemana aja baru diangkat? Sebuah suara bernada tinggi terdengar di sana. Saking tingginya aku sampai menjauhkan wajahku. Maka butuh waktu sekitar 10 menit bagiku untuk bisa menyingkirkan kembali sang penguasa hutan angker tersebut. Maksudku istriku. Akhirnya aku bisa menarik napas lega begitu telepon itu sudah mati. Mau pamit pulang pakai segala drama dulu, kataku sambil menaruh kembali HP-ku. Astagfirullah, lupa aku belum sholat maghrib, kataku di dalam hati. Aku pun dengan terburu-buru berjalan ke belakang untuk mengambil air wudhu. Karena tadi pikiranku sudah tercurah untuk merubah penguasa hutan angker menjadi bidadari surga. Aku pun menjadi lupa bahwa tadi ada kejadian ganjil di kamar mandi. Sekitar jam 7 malam, istriku pulang. Aku pun segera menyambutnya. Sungguh perempuan yang tangguh. Meskipun kandungannya sudah mulai membesar, tapi istriku tidaklah manja. Ia tak mau dijemput, selama ia merasa masih mampu. Aku lalu membimbingnya ke dalam rumah. Kami berjalan beriringan. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Aku merasa di belakangku saat ini banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata yang juga ikut masuk ke dalam rumah. Apa mereka mengikutiku? Pikirku. Sepertinya bukan. Mereka seperti mengikuti istriku. Pikirku dalam hati. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Cerita ini akan berlanjut buat episode selanjutnya. Oke. Mohon maaf apabila masih banyak dalam kesalahan dalam penyampaian katanya. Tetap
ikuti channel Obor Malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.